Pengkhianatan. Malamnya, dokter masih berjuang keras untuk mencari tahu penyebab kebutaan yang dialami Jovita. Mereka kembali membawa Jovita ke ruang beda, akan melakukan pemeriksaan syaraf di bagian kepala. Wanita cantik itu masih berjuang untuk sembuh. Leon sangat depresi melihat kondisi Jovita yang kembali tidak sadarkan diri setelah mengalami kejang-kejang untuk kedua kalinya. Melihat kemarahan Leon, direktur rumah sakit mendesak para dokter untuk bekerja keras untuk kesembuhan Jovita karena dokter rumah sakit itu tidak ingin pemilik PT Wardana Konstruksi itu marah. Nama Leon Wardana atau PT Wardana Konstruksi cukup dikenal juga di rumah sakit tersebut. Karena selain kejam, lelaki berwajah tegas itu juga punya rasa sosial tinggi. Entah itu tulus dari hati atau hanya sebuah alibi untuk menutupi bisnis gelap yang Leon geluti. Nama Leon terdaftar sebagai salah satu penyumbang dana besar untuk anak-anak penderita kanker di rumah sakit itu. Dana besar itu disalurkan di bawah pengawasan Dr. Billy. Para dokter tidak tahu sebelumnya bagaimana tampang dan wujud orang yang memberi sumbangan untuk rumah sakit mereka. Hanya tahu namanya saja, tetapi tidak tahu bagaimana wujud asli dari Leon Wardana. Leon menggertak dan mengancam direktur rumah sakit karena Jovita Hara belum sadar. Barulah mereka tahu kalau lelaki itu Leon Wardana dan wanita cantik itu istrinya, Hara Wardana. Seorang perawat berbisik pada rekannya. Bukankah gadis muda itu terlihat lebih cocok jadi keponakannya daripada istrinya? Bisik pada rekannya. Mata Billy menatap tajam pada sang perawat. Barulah ia diam. Aku tidak mau tahu, Dokter Billy. Wanitaku harus sembuh. Bagaimanapun caranya. Lakukan apa saja. Apa saja. Leon menatap tegas pada Dokter Billy. Dokter muda berkulit putih itu hanya bisa mengiyakan semua permintaan Leon. Baik, Pak Dokter. Tenanglah. Para dokter berusaha keras. Ujar Billy dengan wajah lelah. Mata sipitnya terlihat semakin kecil karena kurang tidur. Ini sudah 1 hari. Dia belum mendapatkan perubahan. Ucapnya dengan wajah tegas. Ia mondar-mandir seperti setrikaan di ruang perawatannya, berdecak pinggang. Leon belum pulih sepenuhnya. Tetapi seolah-olah tidak merasa sakit lagi. Lalu, kapan dia akan dipindahkan ke ruangan ini? Tanya lagi. Dokter Billy menutup mata sekejap, lalu ia berkata lagi. Bersabarlah Pak Leon, dia masih dalam ruangan khusus yang memiliki alat untuk mendukung kesembuhannya. Apa alat-alat itu tidak bisa dipindahkan ke ruang perawatan ini? Tanyanya lagi. Ia berdiri menatap jalanan ibu kota dari jendela ruangan VVIP yang ia tempati. Billy mengelus dadanya lagi, lalu ia menjawab. Tidak bisa, Pak Leon. Butuh beberapa hari memindahkan instalasi listriknya kalau harus dipindahkan. Karena alat-alat itu dihidupkan dengan tenaga listrik. Ucapnya lagi. Ia berusaha tegar agar nada suara tetap stabil. Kalau saja itu pasiennya yang lain, mungkin Billy sudah memberikannya suntik rabies biar gila sekalian. Tetapi ini Leon, bos naga, yang tidak memiliki rasa takut untuk hal apapun dan emosinya terkadang tidak bisa dikontrol kalau ia sedang marah. Leon diam, matanya menatap pintu masuk. Ada Rico yang akan datang melapor. Baiklah dokter, aku mengerti. Ujar Leon. Baiklah Pak Leon, kalau begitu aku keluar dulu. Baiklah. Ucap Leon. Ia mengangguk saat ia melihat Rico datang. Dokter Billy merasa sangat senang saat ada Rico penyelamatnya. Kalau Rico tidak datang, mungkin ia akan mati berdiri atau mengalami kejang-kejang seperti Jovita. Menghadapi pertanyaan dan tekanan,
Leon padanya, ia keluar dan menghirup napas lega. Di sisi lain, si tampan Tony Hong harus menahan rasa sakit karena luka bakar yang ia alami malam itu. Bagaimana? Tanya Leon menatap Rico dengan tatapan tegas. Ia bertanya setelah Dr. Billy meninggalkan ruangan itu. Semua berjalan baik, Bos. Tony bisa mengatasinya. Kau yakin? Tony tidak meninggalkan jejak. Semua habis terbakar dan beberapa peti kemas pengiriman itu ikut dibakar juga. Bagus. Bawa barang itu ke gudang. Ingat, saya tidak mau ada masalah sedikit pun. Suruh Iwan mengawasi. Lakukan larut malam. Semuanya habis terbakar. Dan beberapa peti kemas pengiriman hari itu ikut dibakar juga. Bagus. Bawa barang itu ke gudang. Ingat, saya tidak mau ada masalah sedikit pun. Iwan suruh mengatasi. Baik, Bos. Rico menelpon Iwan agar membawa barang itu ke gudang. Leon bahkan tidak bertanya bagaimana keadaan Tony. Jelas-jelas ia tahu bahaya yang dihadapi Tony. Ia bertaruh nyawa demi melakukan pekerjaannya. Ia harus rela tangan kirinya terbakar demi bisa mengeluarkan barang yang disita pihak bea cukai. Tony bertaruh nyawa sebelum peti kemas itu dipindahkan petugas untuk dibongkar besok. Tony masuk melalui pipa pembuangan air bersama anak buahnya dan bekerja sama dengan seseorang bagian bongkar muat barang di pelabuhan. Setelah barang milik sang bos dikeluarkan, ia membakar peti kemas itu untuk membuat alibi kebakaran. Ternyata malang untuk si tampan Tony. Api menyebar sarung tangan karet yang ia pakai, karena ada tumpahan bensin di sarung tangannya. Tetapi ia bersikap profesional. Walau tangan terluka, ia menuntaskan tugasnya dengan baik. Barang kiriman itu bisa keluar dari pelabuhan. Pengkhianatan dan dikhianati sudah hal biasa dalam dunia bisnis. Kali ini pun terjadi. Setelah Tony berhasil mengeluarkan paket kiriman dari pelabuhan dengan susah payah, sepertinya ada pengkhianat di jajaran anak buah Leon. Saat sang bos Leon berada di rumah sakit, 2 orang anak buahnya berkhianat, tepat saat barang perjalanan ke gudang. Sekelompok penjahat tengik mencegat mereka di jalanan sepi. Ia meminta orang melakukan perampasan di jalan. Tony saat itu lagi memejamkan matanya dalam mobil. Setelah tangannya yang terkena sambaran api hanya dibungkus dan ia minum obat pereda sakit. Dan Iwan mengawal mobil dari belakang. Tiba-tiba saat jalanan sepi, tepatnya di arah Cilengsi, daerah industri, tiba-tiba mencegat mobil menggunakan batang pohon besar yang dibentangkan tepat di tengah jalan. Alhasil, ketiga mobil itu tidak bisa bergerak. Iwan yang mengendarai motor di belakang langsung bertindak cepat. Ia mematikan mesin motor dan menjatuhkannya ke semak-semak. Lalu ia bersembunyi meminta bantuan pada Rico. Dugaannya benar. Sekelompok orang memakai penutup kepala, membawa golok panjang dan balok dan cerulit. Langsung mengacuhkan ke arah ketiga mobil yang membawa barang kiriman. Keluar! Keluar lu! Seorang mengacuhkan golok panjang pada sopir. Tony yang tiduran di bangku belakang menunduk dan mengeluarkan pistol miliknya dari balik pinggang. Sikapnya waspada, bersembunyi di bawah jok mobil. Ia menunggu aba-aba dari Iwan. Ia menekan alat di komunikasi di kupingnya. Dasar preman kampung, kalian tidak tahu berhadapan dengan siapa. Bos akan mencincang kalian kalau sudah berani menyentuh barangnya. Gumam Tony masih menunduk. Tahan, Ton. Tunggu perintah dari bos. Bisik Iwan dari balik semak. Baik. Bisa saja, Tony dan Iwan menghabisi mereka dengan tembakan. Namun, Bos Leon memberi perintah jangan ada masalah. Mereka harus menunggu perintah dari Leon. Di rumah sakit, Rico melaporkan keadaan darurat itu pada Leon. Bos, ada masalah. Pengiriman barang kita dihadang di daerah Cilengsi.
Leon tampak tenang, hanya menggosok-gosok ujung hidungnya dengan tangannya. Sepertinya ada yang membocorkannya, ucap Rico. Jenis apa mereka? Tanya Leon, raut wajahnya serius. Menurut Iwan, hanya gabus kecil. Baiklah, tunggu aba-aba dari saya. Ujar Leon merasa menang. Ia sempat berpikir mereka dicegat polisi, intel, atau saingan sesama mafia. Leon menelpon seseorang, kepala preman di wilayah itu. Karena Leon berpikir kalau hanya menghadapi preman kampung atau yang mereka sebut ikan gabus kecil, Leon tidak perlu mengarahkan anak buahnya. Bisa saja ia meminta Rico menerbangkan helikopter miliknya dan menurunkan tepat di tempat kejadian. Tapi jika ia melakukan itu, kehebohan akan terjadi karena suara helikopter. Kalau itu di Kalimantan, sudah hal biasa karena daerah hutan. Untuk menghadapi gabus kecil, ia juga harus menghadapinya dengan gabus kecil juga. Maka, Leon meminta bantuan pada seseorang kepala preman yang memegang kendali di daerah itu. Lelaki berkumis itu asli orang di situ juga. Jadi, ia bisa menggerakkan orang-orangnya. Maka, puluhan motor meluncur membantu Tony dan Iwan. Tepat saat ingin memaksa buka, melihat puluhan motor datang dari jauh, orang-orang yang memakai penutup kepala itu ternyata melakukan perlawanan. Salah seorang dari mereka mengarahkan pistol. Dor! Suara tembakan terdengar dan satu peluru bersarang di lengan Iwan. Melihat rekannya tertembak, Tony tidak bisa menahan diri. Ia mengabaikan perintah Leon demi rekannya. Ia dan rekannya yang lain keluar dari mobil. Dor! Salah seorang dari mereka tertembak dan keenam rekan Tony serentak mengarahkan senjata mereka ke arah preman yang mencegat itu. Melihat yang mereka hadapi mafia kelas kakap, mereka seketika terdiam. Saling menatap satu sama lain. Mereka hanya bawa golok, balok, dan celurit. Sementara Tony dan orang-orangnya sudah menenteng pistol. Bahkan, salah seorang rekan Tony mengarahkan shotgun tipe combat KGX yang mampu menghancurkan mereka sekaligus. Minggir lu pada, daripada kehilangan kepala. Ujar salah seorang anak buah Leon. Tidak ingin mati konyol, mereka mundur. Apalagi saat melihat orang-orang naik motor datang membantu mereka. Oi! Anak mana lu? Teriak kepala preman bertato itu saat mobilnya itu tiba. Mereka kabur, memotong tembaknya yang terbuka. Kabur dengan tangan kosong. Tony dan Iwan tidak ingin mengundang perhatian warga. Ia meminta orang-orang itu menyingkirkan batang kayu besar itu. Paket itu selamat masuk ke dalam gudang penyimpanan. Tetapi Iwan terluka di lengan. Mereka berdua sama-sama terluka. Tapi percayalah, anak buah Leon yang coba berkhianat itu mungkin saat itu sudah mengalami senam jantung. Leon pasti akan mencari dan mendapatkannya, lalu menjadikan tubuhnya nanti jadi arena latihan tembak. Tubuh pengkhianat itu akan dibolongi dengan pistol di hadapan anak-anak buahnya yang lain.